Padahal jalan bareng-bareng rombongan. Pas ketiga dalam hati ngomong kayak gitu, tiba-tiba rombongan pada kemana nih, pada hilang. Namanya ditolong sama orang-orang Pakistan, orang-orang India, orang apa tuh yang gede-gede yang tinggi ya, dibikin kerangkeng begini. Alhamdulillah itu sampai 3 kali kita bisa menyium Hajarul Aswad. Hati saya bicara, ibu mah nggak bakalan nyasar, karena ibu udah sering. Itu di hati tuh, malah sayanya kayak orang kehilangan. Menunaikan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, di mana rukun tersebut diwajibkan untuk umat muslim yang mampu. Selain fisik yang sehat, para jamaah haji juga harus memiliki harta yang cukup, dikarenakan biaya untuk pergi haji membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dan tidak sedikit pula umat muslim yang berangkat menunaikan ibadah haji atas kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebutlah yang dialami para jamaah asal Tangerang Selatan, dengan waktu yang tidak terlalu lama, 15 jamaah dapat menunaikan ibadah haji. Tim Indo TV berkesempatan menghantarkan para jamaah ke Asrama Haji Bekasi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Kurang lebih 30 hari menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, Rabu 2 Agustus 2023, 15 jamaah haji asal Tangerang Selatan tiba di tanah air dengan selamat. Jelang keberangkatan hingga kepulangan, jamaah Masjid Al-Abrar yang dipimpin Ketua DKM Haji Mursidi, menggelar doa bersama selama 7 hari dan dilanjutkan doa bersama rutin setiap malam Kamis serta rutin setiap malam Jumat yang digelar Jamaah Muslimah Al-Hamidiyah, yang dilaksanakan di kediaman Dr. Handes Haji Hamdani, untuk keselamatan dan kesehatan para jamaah saat menunaikan ibadah hingga kembali ke tanah air. Bentuk ungkapan terima kasih dari seluruh jamaah yang diwakili Dr. Handes Haji Hamdani menggelar syukuran. Iya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih bahwa pada malam hari ini sengaja saya mengadakan acara syukuran sebagai ucapan terima kasih kami sekeluarga dan jamaah atas doa yang senantiasa dipanjatkan oleh seluruh jamaah pengajian malam Kamis. Dan memang saya sudah berjanji nanti pada saat kembali dari tanah air saya akan mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi intinya ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kami berkat doa pada seluruh jamaah kami bisa pergi dan pulang dalam keadaan selamat. Ini yang kebetulan ketika kita mau berangkat kita nitip kepada khususnya Ketua DKM untuk membawa jamaah pengajian hari Kamis. Jadi selama 7 hari keberangkatan kita awal, saya minta didoakan 7 hari kayak orang meninggal aja ya. Orang meninggal kan biasanya ada 3 hari. Saya juga pesan sama anak-anak 3 hari bikinin ketupat sayur. Jadi sampai 7 hari, 7 harinya baru pakai nasi uduk begitu. Alhamdulillah mereka antusias untuk mendoakan kami gitu. Ya alhamdulillah selama Bapak Haji Hamdani pergi haji, saya setiap malam Kamis ngaji di sini ya, berserta jamaah. Ya doanya sih untuk jamaah supaya selamat, ya, sehat semua, menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Ya mudah-mudahan Bapak Haji Hamdani di masa-masa yang akan datang bisa terus membawa jamaah hajinya. Dr. Handa Haji Hamidah menuturkan, untuk biaya ibadah haji lebih murah dari biaya haji plus. Kepada media dirinya menjelaskan biaya pergi haji dari mulai pendaftaran hingga kembali ke tanah air. Kalau yang haji kan memang kemarin kita daftarnya yang untuk percepatannya 3 tahun, saya program 3 tahun. Makanya orang mengiranya kita haji plus. Sedangkan sekarang haji plus saja yang dijalani oleh pemerintah itu kan nunggunya 5 tahun ya, biayanya mahal. Sekarang sampai ada yang 500 juta. Kita haji yang biasa reguler, cuman percepatan program 3 tahun.
Memang ada biaya tambahan di luar biaya ONH-nya ya. ONH kan waktu tahun sebelum COVID ya 2019 masih 36. Jadi totalnya kalau nggak salah nggak sampai lebih dari 150, bahkan di bawah 150. Orang menyangkanya kita haji plus kan duitnya banyak ya. Minimal 250 paling sedikit, tapi alhamdulillah ya itu kembali tadi kepada pertolongan Allah. Haji Hamdani, Hajah Hamidah dan Haji Muhammad Fauzan Fadilah menceritakan singkat kisah saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah dan Madinah, dan menurut mereka kalau kita berbuat baik terhadap siapapun akan dibalas dengan kebaikan, begitupun sebaliknya. Kita di sana tuh nggak boleh sombong. Jangankan terucap, niat aja itu akan dibuktikan. Sambil contoh, saya secara pribadi, ini pengalaman mungkin bagi saya ini, karena memang di awal saya katakan ke para jemaah, ketika kita melakukan kesalahan jangan lupa istighfar, sehingga kita akan terhindar dari itu. Dan ini terjadi terhadap diri saya sendiri. Ceritanya pada saat kita selesai melaksanakan umroh wajib, kebetulan memang sampai pada sholat subuh, saya dan rombongan setelah selesai sholat langsung menuju ke hotel. Sementara istri karena dia pada saat kita kembali dia masih ke toilet, nah kan ketinggalan tuh. Hati saya bicara, ibu mah nggak bakalan nyasar karena ibu udah sering. Itu di hati tuh, malah sayanya kayak orang kehilangan. Padahal saya dengan rombongan itu hilang semua, nggak kelihatan. Padahal ada sel itu nggak kelihatan. Malah mereka yang menertawakan saya itu, Pak Abdi lagi ngapain, kata-kata ada kebingungan. Benar tadi tuh yang dikatakan, kalau di sana itu kita dalam berbicara, dalam berkegiatan, berucap semuanya jangan asal-asalan, pokoknya jangan asal bunyi. Pengalaman nih, boleh cerita pengalaman sekalian ya. Pas pertama nyampe kan kita karena pelaksana hajinya tamattu, jadi kita kudu harus melaksanakan umroh terlebih dahulu. Nah, ketika pelaksanaan umroh itu kan ada yang namanya tawaf dan ada sa'i. Nah, ketika sa'i ini saya dalam hati ngomong, nih dalam hati bukan kita ucap gitu ya, dalam hati, wah ini mas saya udah pernah, karena sebelumnya udah pernah umroh, udah pernah kayak gini. Padahal jalan bareng-bareng rombongan. Pas ketika dalam hati ngomong kayak gitu, tiba-tiba lah rombongan pada kemana nih, pada hilang. Ya udahlah saya jalan aja sendiri, jalan sendiri tuh, muter sendiri tuh tanpa rombongan, karena di hati terbesit karena udah pernah, udah paham kayak gitu. Jadi tiba-tiba hilang aja semua. Nah, namanya ditolong sama orang-orang Pakistan, orang-orang India, orang apa tuh yang gede-gede yang tinggi ya, dibikin kerangkeng begini Bu, jadi bikin pagar kita etak masuk di bawah ketaknya karena dia kan orangnya tinggi-tinggi, Indonesia kan pendek. Alhamdulillah itu sampai 3 kali kita bisa menyium Hajarul Aswad. Ya bersyukur ya, itu juga tentu udah pasti ya ada campur tangan Allah yang selalu saya dikasih kemudahan. Kalau kita ngelihat dari baru datang tuh masuk ke Masjidil Haram menuju Ka'bah, itu orang pun sepertinya susah jalan. Tapi ketika kita masuk nggak ada, kayak seolah-olah kita doang begitu rasanya. Itu kan pertolongan ya. Begitu panasnya kayak matahari di atas kepala kita, tapi di area Ka'bah itu ubin aja yang kita injek kayak di dalam kulkas. Sering-sering, udaranya enak, nggak ada terasa panas. Kun fayakun, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tidak ada yang mustahil. Pasti akan dipermudah dan diberikan kelancaran saat proses keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Hal tersebutlah yang dialami 15 jamaah asal Tangerang Selatan. Begitu pula yang dilakukan Haji Hamdani, yang sebelumnya memiliki wasilah dengan beramal setiap hari. Kalau memang Allah yang sudah manggil, insya Allah semua dilancarkan. Nah ini yang saya maksud. Saya kebetulan kan waktu itu ketika minta arahan Pak Kiai terkait pernikahan anak saya, di sela-sela itu saya menanyakan ke Pak Kiai, saya katakan, Pak Kiai, mohon maaf nih, kalau kita pengen berangkat, pengen cepat berangkat haji, caranya gimana? Akhirnya oleh beliau, gampang, Bang Hamdani, waktu itu kan kita belum haji, jadi Bang Hamdani cukup memasukkan uang ke kotak amal paling kecil 2.000 setiap hari. Itu. Di sela-sela masukin kotak amal, hati Pak Hamdani berucap, ya Allah, hantarkan saya ke makam Rasulullah. Setiap naruh. Tuh, dari November sampai saya dipanggil. Makanya berarti kan benar. Saya berpikir, oh ini wasilahnya berarti ini. Maka kotak itu saya bawa ke rumah Pak Kiai. Saya laporan, saya bilang, Pak Kiai,
yang Pak Kiai sampaikan ke saya udah terbukti, makanya saya serahkan. Saya nggak hitung jumlahnya, pakai mau dihitung nggak usah, biar saya nggak tahu jumlahnya berapa. Ini sudah sedangkan untuk pondok. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, setiap habis sholat 100 kali. Itu aja. Ternyata saya juga nggak menyangka biaya, mohon maaf bukan saya ceritain Bapak ya. Bapak tidak tahu-tahu saya daftarin, saya lunasin sampai biaya persiapan sholat. Itu kayaknya duit saya kenapa nggak habis? Ada terus begitu ya. Rasa haru bercampur senang saat melaksanakan ibadah haji dituturkan Haji Hamdani. Hal yang sama juga diutarakan Haja Hamidah. Menurut dirinya saat melaksanakan ibadah haji jauh lebih indah, di mana dirinya sudah melaksanakan umroh sebanyak 5 kali. Masya Allah, saya susah nyeritainnya ya, saking kita terharu dan juga amat sangat bersyukur kepada Allah. Ternyata memang haji ini unik. Saya sudah 5 kali ke Tanah Suci dalam rangka umroh, tapi kali ini beda karena ini mah haji. Saya pikir sama begitu ya, ternyata jauh lebih indah lagi. Kalau haji nyantai kesannya dan tidak terlalu berat. Ternyata kalau haji itu Masya Allah luar biasa, karena kita kan hajinya kloter terakhir ya, jadi haji tamattu baru nyampe langsung kita tawaf ifadah itu kan. Jadi udah gitu nggak ada bis di sana, bis udah diarahkan ke Arafah semua karena mau persiapan pembikinan haji. Jadi kita tawaf ifadah ke Masjidil Haram, jalan kaki malam-malam lewat terowongan. Dalam kondisi yang kita juga baru nyampe sedang lelahnya pengen istirahat ya, kemudian langsung kita tawaf, cuman ke hotel itu cuma naruh barang, kita langsung berangkat ke Masjidil Haram, tawaf langsung syai, pulangnya udah pada tepar. Ibadah haji itu meski pelaksanaannya berat tapi mengasihkan. Aslinya kenapa? Kita di sana seolah-olah kita terbius, tidak ingat yang di rumah, tidak ingat pekerjaan. Kenapa? Karena fokusnya ibadah. Ibadah kita di sana tuh difasilitasi, semua dijamin, makan dijamin, kendaraan dijamin. Kurang enak gimana? Di sini kan kita mau ini, ada ini, di sana enggak. Makanya kalau boleh jujur, kalau memang diizinkan, saya mendingan sholat aja ibadah terus, kira-kira gitu. Alhamdulillah, karena kita mungkin dari rombongan haji di sini, Yayasan Al-Hamidiyah ini, mungkin saya sendiri yang paling muda gitu. Jadi energi sendiri masih kuat. Jadi untuk pelaksanaan haji menurut saya tidak terlalu berat bagi saya. Mungkin bagi jamaah yang umurnya sudah tua atau yang udah lansia mungkin agak berat gitu. Cuman ya pokoknya salah satu merupakan ilmu atau pengalaman yang sangat berharga buat saya di umur yang masih muda ini. Dan ucapan terima kasih juga diucapkan Haji Muhammad Fauzan Fadilah kepada Travel KBIHU Al-Ifah yang telah memberikan pelayan yang terbaik mulai sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Ya, alhamdulillah untuk sarana dan kesan dari pelaksanaan haji itu sarananya bagus banget. Dimana kita di Mekah disediakan hotel yang menurut saya itu kualitasnya bintang 4, bintang 5. Dimana banyak dari kawan-kawan jamaah haji lain juga ketika saya berkunjung ke hotelnya tidak semewah dan sebagus hotel yang kita tempati di Mekah. Begitupun juga di Madinah, dimana kita mendapatkan fasilitas yang baik, pelayanan yang baik. Walaupun di sininya kita nggak ada manasik, di sananya kita dibimbing dengan baik kayak gitu. Untuk jamaah yang pengen pergi cepat bisa, karena ini yang teman saya punya travel, dia adalah masuk tim di Kemenak, jadi dia punya jatah. Jadi bukan karena kemarin banyak kuota orang tidak bisa melunasi, tapi memang dia dijatah begitu. Pasti setiap tahunnya ada. Sehingga kemarin udah banyak yang pada minta ditolong gitu ya. Insya Allah selama saya masih bisa menolong, saya menolong. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indo TV News Channel.